Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas sosok Syam Kamaruzaman, si pria misterius pengendali Gestapo. Kawan Syam, begitu pria dengan nama lengkap Syam Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah ini kerap disapa kawan-kawannya. Ia adalah salah satu tokoh kunci dalam peristiwa Gestapo pada tahun 1965. Banyak orang menyebut gerakan tanggal 30 September atau Gestapo dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Cakrabirawa, pasukan pengawal pemimpin besar revolusi Bung Karno. Tapi sebagian orang menyebut, justru pemimpin operasi sesungguhnya adalah Syam Kamaruzaman. Menurut sejarawan Salim Said, untuk mengerti Gestapo, peran Syam amat penting diungkapkan. Sebagaimana penuturan Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo dalam bukunya, Gerakan tanggal 30 September, kesaksian Letkol Heru Atmojo, adalah Syam yang sebenarnya langsung memimpin operasi militer Gestapo pada 1 Oktober pagi itu. Heru Atmojo yang berada di Senko, pusat kegiatan Gestapo pada pagi hari itu merasa heran melihat bagaimana Syam, seorang sipil, memimpin langsung operasi militer, sementara di sekitarnya ada Brigjen Suparjo, Letkol Untung, serta Kolonel Latif. Brigjen Suparjo dalam dokumen otokritik yang coba ia selundupkan ke penjara Marsekal Omar Dhani mengatakan, operasi militer Gestapo gagal karena staf pimpinan dibagi 3, yaitu, kelompok ketua, kelompok Syam, dan kelompok Untung. Menurut Suparjo, seharusnya operasi berada di satu tangan. Karena yang menonjol ketika itu adalah gerakan militer, maka sebaiknya komando pertempuran diserahkan saja kepada kawan Untung dan kawan Syam bertindak sebagai komisaris politik. Atau sebaliknya, kawan Syam memegang komando tunggal sepenuhnya, jelas Suparjo, dikutip dari Victor M. Fick dalam bukunya, Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi. Sepak terjangnya di Biro Khusus Partai Komunis Indonesia memang tak banyak terekspos, badan khusus yang bertugas membina kekuatan komunis di tubuh TNI ini memang serba rahasia. Mereka hanya bertanggung jawab pada Ketua Komite Sentral PKI DN Aidit. Tak semua anggota PKI tahu keberadaan mereka. Syam disebut sebagai the missing link atau sosok yang selama ini hilang dalam peristiwa Gestapo. Dialah yang sebenarnya menggerakkan gerakan itu sepenuhnya. Aidit banyak berkoordinasi dengan Syam saat persiapan Gestapo. Syam pula yang memanas-manasi Aidit agar cepat bergerak. Dia memberi jaminan pasukan pendukung telah siap. Padahal kenyataannya, hanya beberapa gelintir pasukan yang siap mendukung gerakan itu. Menurut analisa Brigjen Suparjo, Biro Khusus mengelabui diri sendiri dengan menganggap ambisi sebagai pencapaian. Pimpinan tidak pernah mempelajari pasukan mana yang bisa bergabung. Aidit termakan analisa palsu Syam. Apalagi pimpinan PKI itu khawatir dengan kondisi Soekarno yang jatuh sakit. Jika Soekarno keburu meninggal dunia, TNI AD pasti langsung akan bergerak untuk menghancurkan PKI. Maka Aidit menyimpulkan, lebih baik memukul duluan dengan menculik para jenderal. Dalam pelaksanaannya, Syam seolah-olah memimpin gerakan ini. Para perwira militer Gestapo seperti Letkol Untung, Brigjen Suparjo dan Kolonel Latif berada di bawah komandonya. Letkol Untung dan Brigjen Suparjo sempat ragu bergerak, setelah dukungan tank dan kendaraan lapis baja yang dijanjikan Syam tak kunjung datang. Kelihatan benar kalau Syam hanya omong besar. Namun pria yang digambarkan selalu percaya diri ini menyergap dua perwira militer dengan mengatakan, ya kalau begini banyak yang mundur, kalau revolusi sudah berhasil banyak yang mau ikut, kata Syam. Lalu terjadilah peristiwa kelam Gestapo. Dalam 24 jam gerakannya layu dan langsung dihajar kubu Letjen Soeharto. Brigjen Suparjo mencoba meminta kendali pasukan dari Syam, namun tak diberikan, maka lemaslah sang jenderal bintang 1 itu. Dia terduduk dan mengatakan, kita sudah kalah. Letkol Untung ditangkap dalam pelariannya di Jawa Tengah. Brigjen Suparjo pun demikian. Keduanya tewas dieksekusi mati. Sedangkan, setelah peristiwa Gestapo, Syam diadili dan menjadi tahanan hingga dieksekusi mati pada masa Orde Baru. Itulah kisah singkat Syam Kamaruzaman si pria misterius. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.